for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. Saya Sari. Saya Satria Ramani. Saya Naufal. Saya Muhammad Fahir Nabil. Fatika Sari. Saya Nova Windy Huta Barat. Saya Nurul Huda. Saya Deva Ramidita Putri. Sejarah linguistik pada periode pembaharuan. Beberapa tokoh pada periode pembaharuan ini, yang pertama ada Ferdinand de Saussure, yaitu seorang yang disebut sebagai Bapak Linguistik Modern, memukakan beberapa konsep, yaitu satu, konsep linguistik diakronis dan sinkronis. Konsep diakronis yaitu menyelidiki dan menganalisis perkembangan bahasa pada awal mula munculnya sampai zaman punahnya bahasa tersebut, seperti bahasa Latin dan Sanskerta, atau sampai zaman sekarang bahasa masih hidup seperti bahasa Jawa, Arab, Melayu, serta bahasa-bahasa yang lain. Sedangkan konsep sinkronis yaitu mengkaji dan menyelidiki bahasa pada kurun waktu tertentu yang lebih memfokuskan pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada masa itu. Konsep lingui, parole, dan lignit. Konsep lingui yang berarti bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia. Parole, parole adalah ujaran yang didengar atau diucapkan oleh kita. Konsep lengange yaitu perpaduan antara parol dan leng, atau gabungan dari peristiwa dengan kaidah bahasa atau tata bahasa maupun struktur bahasa. Konsep bentuk dan substansi menyatakan bahwa bahasa berisi sistem nilai, bukan koleksi unsur yang ditetapkan oleh materi. Misalnya, bentuk mari dan dari, karena bukan perbedaan antara fonem M dan D, melainkan karena perbedaan nilai dalam sistemnya, yakni M dan D membedakan makna. Signifian dan signifi, yaitu bahasa sebagai sistem lambang, dan lambang itu adalah kombinasi antara bentuk atau signifian dan makna atau signifi. Contohnya adalah kata yang mengandung kata rumah adalah sebuah bentuk yang mengandung makna rumah. Sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang disusun secara berurutan untuk membentuk sebuah kalimat yang memiliki makna dan bersifat linear. Maksudnya, dalam proses berkomunikasi, unsur-unsur disusun dengan aturan tata bahasa sehingga bisa menghasilkan kalimat yang dapat dipahami. Contohnya, kakak memasak nasi. Kalimat tersebut disusun secara berurutan dan struktur untuk menyampaikan makna dengan jelas. Predimatik adalah hubungan antara unsur-unsur dalam suatu sistem bahasa yang dapat saling menggantikan dalam tuturan tertentu. Artinya, unsur-unsur bahasa yang memiliki fungsi atau kategori yang sama, seperti kata sifat, kata benda, atau kata kerja, dapat dipertukarkan dalam konteks yang sama. Contoh kalimat predimatik, dia minum air. Kata minum dapat digantikan dengan kata lain yang termasuk dalam kelompok kata kerja, seperti bawa, ambil, atau makan. Tergantung pada konteks, semua kata memiliki kedudukan yang sama dalam sistem bahasa, sehingga dapat digantikan satu sama lain meskipun maknanya berubah. Kemudian ada tokoh Leonard Bloomfield. Beliau memperkenalkan konsep yang dikenal dengan nama aliran struktural. Beliau beranggapan bahwa setiap kata yang kita ucapkan pasti memiliki struktur. Misalnya kata rumah, maka strukturnya adalah rumah, bukan maruh ataupun hamur. Beliau juga menemukan pendekatan konstituen langsung atau IC dalam analisis bahasa. Analisis konstituen langsung adalah bentuk analisis linguistik yang memecah kalimat menjadi unit-unit gramatikal dan makna terkecil dalam serangkaian lapisan atau konstituen yang berurutan. Tokoh selanjutnya yaitu Kenneth Lepik. Beliau mengemukakan teori pragmatik.
Beliau beranggapan bahwa pada setiap penemuan itu terdapat langkah-langkah analisis yang didasarkan pada kenyataan berupa bagian dari analogi, substitusi, dan juga perluasan. Jadi, teori teknik ini adalah teori linguistik yang mempelajari bahasa secara struktur dengan 3 hierarki, yaitu fonologi, kemudian ada gramatikal, dan juga leksikon. Contoh yang paling kita mudah ingat pada teori teknik ini adalah bersifat struktur. Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah seorang linguistik dan filsuf yang terkenal dengan teorinya tentang sintaksis dalam bahasa. Menurut Chomsky, sintaksis adalah aturan-aturan yang mengatur tata bahasa kalimat dalam tata bahasa. Chomsky juga mengusulkan bahwa tata bahasa terdiri atas 3 komponen, yaitu sintaksis, semantik, dan fonologi. Ia juga mengusulkan bahwa bahasa di seluruh dunia mempunyai struktur dasar yang sama. Ia juga mengusulkan bahwa sintaksis langsung diprogram di otak manusia dan bukan hanya berasal dari pengalaman saja. Charles Fillmore. Fillmore terkenal dengan sintaksinya dalam bahasa-bahasa tertentu memiliki sistem kasus, khususnya bahasa fleksi seperti bahasa Sanskerta, Jerman, Inggris, dan Latin.